Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini kita adalah part 3 menuju Gunung Bekel lewat jalur Kunjoro Wesi. Sekarang kita bertiga lagi, masih dengan Mami Yani. Dan ini Pak Su sekarang jadi muda, jadi Mas Rizky. Nah ini kita jam 10 pagi di Candi Wayang. Kita akan remedi menuju ke Puncak Bekel. Kemarin kita lewat sana yang kemudian akhirnya naik ke Gunung Gajah Mungkur, terus turun lagi, terus belok kiri, malah turun tembus ke jalur ke desa Jedong atau desa Glantik. Nah sekarang kita sudah tanya sama orang-orang sekitar, ini di arah Penanggungan dulu. Jangan-jangan ini. Tapi mungkin kayak kita cobai satu-satu aja. Keluarnya kemarin mana? Oh, di sini. Mbak Yani keluarnya di sana kemarin. Bukan. Jadi kita coba cari jalur yang ke arah Puncak Penanggungan dulu. Nanti begitu ada belokan ke kanan, kita langsung ke kanan. Masuk ke semak-semak bunga kemuning. Kemuning ya Mbak nama ya? Bunga ini kemuning ya? Oh kenikir, bunga kenikir. Nah, ini 1 menit dari Candi Wayang ada percabangan, ada yang lurus dan ada yang ke kanan. Tujuan kita adalah di sebelah kanannya Gunung Penanggungan ini atau di sebelah baratnya. Berarti kita akan coba cari jalur yang semakin ke kanan. Jadi petunjuknya adalah yang penting Gunung Penanggungannya sebelah kiri kita, Gunung Bekelnya di depan atau di kanan. 1 menit dari percabangan tadi ada percabangan lagi. Ini ada yang ke atas sama ada yang ke kiri. Kita wis pokoknya nganan pol. Lek salah ya balik lagi mundur. Udah kita kasih tanda. Jalannya udah mulai nanjak kalau di sini. Biar ada tanda kita juga. Tanjakan 45 derajat ke atas. Tanahnya gembur. Ini jalannya makin ke atas. Ini udah di atas 45 derajat. Medannya ya karena gembur jadi sulit. Kanan kiri tanaman kaliandra. Nah ini kita balik ke bawah. Sepertinya ini kalau diteruskan menuju ke Puncak Penanggungan yang seperti di video saya dulu, Kunjoro Wesi via Tlogo, karena terlalu jelas petunjuknya karena ada keberadaan pita-pita di pinggir pohon. Sedangkan menurut warga desa setempat tadi harusnya nggak ada nanjaknya, tinggal lempeng-lempeng aja. Oke, kita turun ke bawah kembali ke Candi Wayang. Nah, ini pita yang kita pasang tadi kita bongkar lagi supaya nanti kalau teman-teman mau ngikuti jalannya nggak keliru malah ke Penanggungan. Tapi kalau ke Penanggungan lewatnya yang itu tadi ada rafia terus pita warna merah, ngikuti aja. Pokoknya selama arahnya ke atas dan menghadap ke Penanggungan berarti itu arahnya ke Penanggungan. Kita turun ke Candi Wayang lagi. Naiknya tadi 15 menit, turunnya cuma 6 menit. Kita udah sampai di Candi Wayang lagi. Sekarang kita cari jalurnya. Kita kemarin lewat yang sana. Kalau berangkat dari sana, Gunung Gajah Mungkur. Ini ada jalan nih. Enggak ini loh. Mungkin. Kemarin kan sampean keluar dari sana. Nah ini ada jalan yang ini nih. Coba lihat foto ya. Oh. Ketok ya. Kemarin kan Mete RB di sana. Ya, Mete Arba di situ. Nah ini. Kayaknya itu benar. Kalau ini rata masuk akal. Kayak ingin masuk akal ya? terus. Akhirnya nyasar. Yoni. Kita cek dulu di peta topografi
Enggak yang fotonya mereka. Oke, karena kita ngulang dari Candi Wayang, jadi waktu keberangkatan kita riset tadi jam 10, sekarang jam setengah 11 pas. Jadi kita mulai dari nol lagi berapa menitnya. Nah, sekarang kita udah kasih tanda di sini. Kalau kemarin Mbak Yani yang keluar di part 2 itu kan lewatnya situ. Nah, sekarang kita ambil yang menyerong. Ini jalurnya rata, semaknya tinggi-tinggi banget. Tinggi saya 170. Ditambah trekking pole kalau dipegang menghadap ke atas masih lebih tinggi semak-semaknya. Nah, ini enak banget nih jalannya nih. Nah, ini semakin ke atas kita kayak semacam batu yang nggak mungkin alami kalau lihat dari tumpukan yang rapi ya. Mungkin ini salah satu buatan zaman dulu juga, nggak tahu termasuk situs apa enggak, tapi dibilang reruntuhan juga bukan. Kemudian jalannya ini dari batu-batu. Nah, ini sepertinya udah menuju ke jalan yang benar karena batunya tersusun rapi ini di sepanjang jalan. Nanjaknya juga nggak terlalu nanjak banget, di bawah 30 derajat mungkin. Di depan ada batu yang gede, saya nggak install magnetic field, jadi nggak bisa ngukur lagi ininya kandungan energinya tiap batu. Ini masih di Kali Andra Putih. Sepanjang jalan banyak batu-batu bongkan-bongkan gede ini. Jadi mungkin ini menjawab pertanyaan dari mana batu-batunya candi tersebut dibangun. Kan nggak mungkin kalau bawa dari bawah, sepertinya yang ngambil dari penanggungan itu sendiri. 8 menit kita jalan, Gunung Gajah Mungkur kelihatan di sebelah kanan. Ini pusakanya harus terpaksa kembali dikeluarkan karena di depan lebat. Mulai rimbun. Nah, ini udah mulai nanjak lagi. Sekarang kita menghadap ke Gunung Gajah Mungkur. Berarti kita ini posisinya adalah melipir punggungannya Gunung Penanggungan. Nih makin ke depan semak-semaknya makin harus merobos. Ini saya udah nunduk ini, jadi mungkuk banget, nget supaya nggak kecantol. Jadi semak-semak ini mengajarkan new normal kepada setiap pendaki yang mau lewat, karena harus jaga jarak, kalau nggak kesampluk ranting yang sudah dilalui sama depannya. 20 menit kita jalan, kita udah lepas dari hutan Kali Andra. Sekarang Gunung Bekelnya udah kelihatan di depan. Lihat ke belakang, tinggi kita kurang lebih hampir seGunung Gajah Mungkur. Nah, sekarang sudah nggak ada tanaman rimbun lagi, artinya panas. Mami Yani beraksi. Ini bukan perkara cowok apa cewek, karena biong. Sini udah los pemandangannya. Sebelah kanan sana Gunung Bekel. Dan artinya masih jauh karena kita harus nyusuri punggungan, turun, naik lewat Candi Naga nanti. Ini view-nya ya, kita berasa semak belukar dan hutan. Sebelah sana Ngoro Industri kelihatan loh. Terus di belakang Gunung Gajah Mungkur udah menghilang. Tolong hati-hati. Di sebelah kanan loh, langsung lereng. Kalau jatuh terus nyangkut masih lumayan ngerepotin yang lain maksudnya. Jadi hati-hati.
Di sini susunan jalannya itu tumpukan batu tapi terlalu alami, terlalu sulit dipercaya kalau ini buatan alami. Apakah ini termasuk jalur purba? Siapa tahu ini dulunya sebelum longsor bagian dari jalan yang bisa dilewati juga, kan bisa jadi. Soalnya dari sekian jalur yang pernah kami lewati, ini termasuk jalur yang rapi loh. Dan ini lebar. Ini ya, yang bikin menghambat adalah semak rumputnya ini menutupin jalan. Kalau nganan dikit jurang, melipir ke kiri nerabas semak-semak. Setengah jam kita jalan dari Candi Wayang. Sekarang kita mulai masuk lagi ke Kaliandra. Dan di sini mulai ada iup-iupan. Kita duduk dulu bentar ya. Lah, iup-iupan ini kayaknya Air juga. talang air. Atau mungkin tembusannya kita yang di part 1 kemarin. Betul, bisa jadi. Tembus yang Iya, yang nyasar talang itu. paling bawah. Nah, ini kalau ke atas ya jelas ke arah Penanggungan. Situ ada bambu. Berarti ada bambu, ada air. Ya bener, ini talang air. Nah, ini mungkin kita jalannya ke sana melipir. Nah, ini kalau Anda ke sini jangan coba-coba pakai celana pendek. Semak-semaknya ini bawa apa? Benih-benih ini. Ini Mas Rizky kakinya pakai sandal lagi. Peset-peset pasti. Nah, ini saya pakai training betulan hari ini karena celana SMA saya kemarin dipakai ke Kunjoro sudah kotor. Belum dicuci. Nah, istirahat dulu di sini. Di sini kita tes sinyal tadi, nggak ada sinyal sama sekali. Oh, Ini bekas benih-benihnya ilalang sepanjang kaki. Tuh, untung pakai celana panjang. Coffee time, ngisi amunisi dulu. Nikmatnya hidup. nemu surga. Nih kita explore bentar talang batu di sini. Ini ada buah loh yang kemarin di komen. Kalau ke atas ini ada barongan. Kalau bagi saya kok malah nyaman ya. Tapi mungkin bagi beberapa orang mungkin gini jadinya singup. Setelah 20 menit kita istirahat, kita lanjut lagi perjalanan ke depan. Ini kayaknya turun dah. Ini jalannya terus turun, tapi tetap masih lebat semak belukarnya. Di sebelah kanan kelihatan kita sejajar sama tingginya Gunung Gajah Mungkur. Oh, keren banget ini. Nih. Oh ya. Ini ada tanaman ini. Kalau yang tahu silakan komen ya. Ini bentuknya kayak kacang kedelai. Ada bulunya. Lucu.
Jadi silakan komen yang tahu ini menit keberapa, namanya tanaman apa. Bener-bener kayak kacang kedelai ini. Jalannya miring ke kanan ini, dan nggak kelihatan jalurnya, ketutupan rumput. Bisa dibilang ini namanya berasak. Wah, di depan itu punggungannya Gunung Bekel udah kelihatan. Nah, Mami di depan sedang menyiapkan jalan untuk anak-anaknya. Merapikan jalur biar kita nggak salah langkah. Insting seorang ibu. Dari atas ini kelihatan Ranu Manduro. Atau kameranya nyampe nggak ini? Tuh Ranu Manduro kelihatan, pokoknya kayak bekas galian tambang. Situ Ngoro Industri, Jolotundo baliknya Gunung Bekel. Ini semak-semaknya Masya Allah, tinggi banget, nggak kelihatan. Nah, ini jalannya udah agak lebar lagi. Sini banyak tawon. Ke depan masih semak-semak lagi, tapi udah nggak selebat yang tadi. Bawah langsung lereng. Daun-daunnya lumayan bikin gatel ini. Jadi enak pakai lengan panjang kayak saya gini nih. Lebih aman, lebih nyaman, panas juga, nggak terlalu menyengat jadinya. 15 menit dari tempat kita duduk tadi. Sekarang Gunung Bekelnya udah makin jelas. Terus ini jalurnya masih belum kelihatan tembusnya kemana. Kalau dari sini sih kelihatannya dari punggungan situ nyambung ke Gunung Bekel. Nah, di depan situ ada kayak shelter. Coba tak zoom. Iya, semacam shelter kayak gitu. Mungkin lewat, mungkin enggak. Kita buktikan aja sekarang. Lanjut lagi ke depan. Di bawah sana kelihatan ada bekas longsoran. Terus di dalam jurang ini rumpun bambu. Di bawah itu rumpun bambu. Adem kayak tempatnya. Ini jalannya mulai nanjak lagi. Ini jalurnya masih konsisten, terdiri dari tumpukan batu yang disusun rapi, lebar. Tapi mungkin karena kena endapan tanah, kena debu yang menumpuk, akhirnya ketutup sama semak-semak. Akhirnya cuma sisa selebar 3 kaki aja. Padahal sebelah kiri ini kalau semak-semaknya hilang lumayan datar. Nih di sebelah kiri ada gundukan-gundukan batu lagi yang mengarah ke rumpun bambu. Ini ngelihatnya aja udah menyejukkan hati. Pengen rasanya ngecamp di sana. Jadi kita harus lanjut. Ini matahari udah ngelewati ubun-ubun. Udah menjelang jam 1 siang. Sekarang kita jalannya menghadap ke Penanggungan. Ini ada tanaman yang tadi kita tanya. Candi Naga. Nggak kelihatan. Backlight.
Nah, di depan ini sepertinya ada talang lagi. Ini masuk ke bambu-bambu. Nah, semakin lurus kita ke depan, jalur untuk naik ke Candi Bekel, Gunung Bekel dari Candi Naga itu kelihatan. Sebelah sana itu puncak Bekel, ada bendera. Kita coba zoom, candinya kelihatan nih. Nah, kalau dari sini kelihatan Candi Naga 1. Ini kalau penasaran selebar apa jalurnya aslinya, ini lebar 2 meter sih lebih. Cuman yang di belakang-belakang tadi karena mungkin kena longsoran atau ketimbun tanah, jadi tumbuh semak-semak, tinggal dikit aja. Ini masih susunan batu, bekas pohon tumbang. Yang kita cari adalah arah ke punggungan itu menuju ke Candi Naga. Nggak tahu ini nanti tembusnya ke candi yang mana. Ini sekarang semaknya lebat lagi, harus nunduk-nunduk. Sepertinya Mami menemukan sesuatu di depan. Apaan? Ini. Wah, palang petunjuk. Iya. Berarti ke bawah ini ke Candi Sinta dong. Karena ke kanan ini ke Gedung Udi, kalau lurus kita ini. Kalau ke jalur 2, Siwa, Guru, Wisnu, Goa, Penanggungan nih. Lah ya, kan itu kan anune Ini langsung ke puncak. Gedung Udi kan. Gedung Udi lewat situ kan cari barang itu kan. Nah, ini puncak. Soalnya kalau lewat sini mesti tengah malam, jadi nggak lihat aku ini ada ini. Berarti bawah ini Candi Sinta. Sepertinya, bukan sepertinya, ini Jelas. sudah jelas pasti ke puncak. Kalau mau lihat vlognya yang di sini ada review Gunung Penanggungan lewat Jolotundo. Lewatnya sini. Cuman waktu itu belum ada papan petunjuk ini. Waktu itu saya sendirian ke atas sana yang tak namain lereng Putus Asa itu. Nah, sekarang kita coba turun ke bawah karena tujuan kita adalah gunung yang di belakang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik gunung tapi jalannya turun. 3 menit dari persimpangan tadi. Sekarang kita ketemu yang menurut saya ini adalah Candi Sinta, bener nggak? 100. Oh kan, Candi Sinta. Tuh lewat sana bisa tembus Candi Lurah itu. Kalau yang sana, kalau yang atas tadi candi yang tadi ada di petunjuknya. Candi Gentong. Makan siang ya? Boleh. Kita makan siang. Nah, kalau dari Candi Sinta naiknya situ serut lewat jalur yang rontok-rontok gitu. Kalau diinjek sampai langsung ke puncak. Nggak ada bonusnya di sana. Bonusnya ya cuman di persimpangan tadi yang apa namanya, perempatan mau ke Gajah Mungkur sama ke candi yang lain yang belok kanan tuh. Lewat belok kanan situ bisa. Kalau naik dari Jolotundo lewatnya sini. Berarti ini kalau kita mau ke Bekel, artinya kita harus turun dulu, belok ke kanan, nyari belok ke kiri ke Candi Naga. Weh, jauh ya. Nah, perkiraan kita itu langsung lewat lembah, nggak ada turunan naik ke Bekel langsung. Tapi ternyata mengharuskan kita ke Candi Sinta dulu. Nih sekarang kita lihat ada yang nyoret-nyoret peta yang jalur ke tembus ke Candi Carik, Candi Lurah dan kawan-kawan udah diurek-urek. Ya memang lebih ringan daripada yang ke atas puncak sana, daripada lewat sini lebih ringan yang lewat sana. Tapi ada beberapa spot yang harus 4 WD. Terus jalurnya itu sempit kurang lebih
3 telapak kaki lebarnya. Sarapan Mas. Alhamdulillah. Dari mana Mas? Surabaya, Bu. Oh, Surabaya mana? Menawa. Nawa. Tonggomu? Nah. Simo. Dari Rewin, Simo, sama Gunung Sarindah. Loh, ada temenmu, Dis? Oh, Tuh rambutnya. rambutnya. Rambutnya tok maksudnya. Monggo. Tok, Monggo, monggo. Iya, cowok. mau rencana mau muncak. Iya. Ini loh. Kalau dari Candi Wayang menuju ke sini tadi, tanpa kita hitung waktu di talang air tadi, itu kita menghabiskan istirahat 1 jam, berarti nyampe sini adalah 1,5 jam perjalanan dari Candi Wayang. Dari base camp ke Candi Wayang itu kurang lebih 1/2 jam, artinya nyampe ke Candi Sinta ini hanya memerlukan waktu 2 jam jalan aja tanpa nanjak yang terlalu susah. Nah, ternyata di sini tadi dapat sinyal, terus saya tanya teman-teman dari Trabas Alas Mojopahit. Ternyata kita kebablasan, seharusnya kita nggak ngelewati Candi Sinta dan bahkan seharusnya kita nggak ke sini. Berarti ada pertigaan yang kita kelewatan tadi. Maka dari itu ini kita lanjutin mencari jalur ke Candi Naga. Habis itu tujuan kita nggak ke Puncak Bekel, tapi dilakukan sebaliknya, jadi menuju Candi Wayang lagi lewat jalur yang nanti biar ketahuan ketemunya di mana. Jadi objektif kita bukan ke Puncak Bekel lagi, tapi mencari jalan tercepat menuju Candi Wayang atau jalan tercepat dari Candi Wayang ke Gunung Bekel, tapi jalannya dibalik. Berarti kita fokusnya adalah menemukan beberapa candi. Nah, ini di bawahnya Candi Sinta. Nggak sampai 1 menit ada Candi Gentong. Ini posisi kita turun terus menuju ke candi selanjutnya. Sekarang bekalnya ada di kanan. Kita nanti ngikuti petunjuk arah, tapi nggak naik ke bekel. Kalau sudah sampai di sini, nah ini jalurnya karena sudah sering dilewati orang jadi terawat, nggak kayak yang tadi ugal semak-semaknya. Ini kita nyampe di candi yang kayaknya ini Candi Pura. Nah, di Candi Pura ini ada pertigaan. Ini kita ke kanan. Iya, ke kanan. Ya ini ke kanan sana. Jadi kalau dari Bekel kita yang Bekel part 2 itu kan turunnya lewat sana, tembusnya ke sini, kemudian ke bawah itu ke Candi Putri. Tuh. Putri. Lah ini kita dari sini menuju ke Naga 1. Nanti dari Naga 1 itu kita cari yang tembus ke Candi Wayang atau ke Kunjoro. Oke, kita berangkat. Kalau turun ke Jolotundo ke bawah sana ya. Kita ini ke sini. Tapi teman-teman kalau mau ke Bekel lewat Jolotundo, kalau lewat Candi Pura yang belok kiri ini kejauhan, jadi mending habis dari pos perizinan naik tangga itu langsung belok kiri aja lewat Candi Kendali Sodo, itu lebih enak, lebih nyaman jalannya, lebih cepat pula. Turunnya baru lewat sini lebih enak. Kalau turunnya lewat yang Kendali Sodo, kalau pas hujan tuh medeni, jadi amannya lewat sini. Nah ini sebelah kanan sudah Penanggungan kelihatan. Sekarang sebelah kiri Gunung Bekel, berarti kita ada di lembah antara Penanggungan dan Bekel. Terdengar suara ayam hutan di sini. Jadi jangan takut teman-teman kalau dengar suaranya aneh. Kita rasionalisasi itu adalah suara ayam hutan, bukan suara wanita yang tak kasat mata. Nah, kita tadi dari jalur yang itu, yang kelihatan dari sini, muterin sana. Terus dari sini Candi Naganya kelihatan lebih jelas dan lebih dekat. Sekarang kita turun terus ke bawah nyari pertigaannya. Kemudian kita naik lagi ke atas nyari salahnya di mana kita tadi. Ini kita nyampe di pertigaan Candi Pura
Ke kanan kita tadi dari sana. Nah, ini ada jalur juga ke sana. Tapi nanti dulu kita coba yang ke atas menuju ke Candi Naga dulu. Siapa tahu pertigaannya ada di atas. Karena tadi katanya Mas Bima dari Trabas Salas Mojopahit waktu ada sinyal tadi ngasih petunjuk bahwa ada palangnya jelas. Ini kita naik semakin mendekati Candi Naga dan Puncak Bekel. Sini ada tulisannya sini, tapi rasanya kok nggak ada pertigaan ya. Dan pertigaan harusnya di sana. Oh Mbak, candinya itu? Iya berarti yang tadi. Oke, kita turun ke pertigaan yang tadi, pertigaan petunjuk arah Candipura. Kita ambil yang kiri. Lah itu shelter yang kita lihat dari atas. Tuh shelternya di situ. Kita balik lagi, Karena kalau dari Candi Naga rasanya kok nggak ada jalan ke kiri. Andai kata ada pun tuh curam banget. Jadi mending kita ambil yang tadi. Itu candi ya, ketutup semak-semak kelihatan tuh. Mungkin itu Candi Pandawa kali ya. Nah kita ketinggiannya sejajar sama puncak Gunung Gajah Mungkur. Di depan ini Gunung Menangungan, di belakang saya Gunung Bekel dan Candi Naga. Sorry vlognya ternyata nggak jadi ke Gunung Bekele, karena yang penting adalah jangan sampai teman-teman yang nonton vlog ini nyasar kayak kami. Yang penting kan pesannya tersampaikan, arah-arah jalurnya. Jadi puncak itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah reportase. Jadi daripada kita ke puncak nyampe tapi melewati jalur yang nggak nyaman buat penonton, ya buat apa. Nah ini pertigaan tadi. Kalau kanan kita kembali ke Candipura, Gentong dan Sinta menuju ke Puncak Petanggungan atau ke Jolotundo. Kita ambil yang kiri. Sini walaupun ketutup semak tapi jalurnya masih kelihatan. Ini kebetulan tanggal 4 dan 5 Juli ada acara dari Trabas Salas Mojopahit. Kita keliling situs-situs candi, ada di camp di Gunung Bekel. Nanti kontak personnya saya kasih di deskripsi ya, nomor WA yang bisa dihubungi untuk daftar. Karena itu jelajah candi-candi yang ada sekaligus bersih-bersih, masang plakat yang rusak dan lain sebagainya. Jadi kalau yang hobi heritage kayak kami gini nih, sangat disarankan untuk ikut. Ini kelihatan juga jalurnya seperti jarang disambangi ya, karena memang rata-rata orang ke Penanggungan, ke Bekel itu menuju ke puncaknya sih, bukan ke candi-candinya. Jadi kalau candi yang nggak kelewatan juga rasanya kok nggak bakal dikunjungi, bahkan mungkin nggak sadar kalau di sana ada candi. Terus sebelah kiri shelter yang kita lihat dari atas tadi, nanti kita lihat tembus apa enggak dan itu shelter apa. Nih jalannya wis mulai lebat lagi, tapi insya Allah tanggal 4 sama 5 Juli yang turun menuju Kunjoro dari Bekel akan merapikan jalur ini. Sayang saya nggak bisa ikut karena saya harus ngetes tenda Metalek yang terbaru di Gunung Lawu. Nah ini kita 30 menit turun dari Candi Sinta. Di depan tuh sepertinya udah ketemu candi. Kita lihat candi apa, bentuknya kayak gimana. Jalannya turun terus. Oke, di candi nggak ada plakatnya, atau kita yang belum nemu plakatnya. Naik ke situ. Nah, di belakang sana ada jalan, kita nanti explore ke sana. Kelihatan ininya, kelihatan belakangnya. Pojok. Kita explore dulu sebentar. Ini candi. Oh, itu plakatnya ada di bawah itu, Mbak. Ya. Mukanya yang sini.
Ini ada candi, nama plakatnya berarti. Aduh, aku kok lewat sini. Harusnya lewat bawah. Ini adalah Candi Pendawa. Hai. Akhirnya ketemu Candi Pendawa. Kita nanti lanjut naik ke sana menuju ke candi satunya. Itu Candi Naga kelihatan jauh. Jadi atasnya Candi Pandawa ini adalah punggungan gunung yang kita lihat tadi dari lereng atas itu. Itu langsung nyambung ke sana ke Candi Naga. Berarti masuk akal kalau Penanggungan dan Bekel ini nyambung dari Kunjoro bisa ke Gunung Bekel ya lewat punggungan gunung ini. Berarti targetnya teman-teman kalau mau berangkat harus nemu Candi Pandawa. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita nemu candi apa lagi ini. Jadi biar kita bisa buatkan rutenya dari Candi Wayang. Kita tadi dari atas sana itu, dari lereng situ, bambu-bambu itu kelihatan. Berarti kebablasan tadi. Atau salah ambil belokan. Ini ada percabangan lagi. Ada yang ke kiri turun ke sana, tapi ini juga ada yang ke atas, dan sepertinya di atas ada candi. Dan dugaan saya ini adalah Candi Yuda. Wow. Ya bener, ini Candi Yuda. Jadi ini adalah candi yang kalau kita lihat dari jalur Candi Naga itu kelihatan candi ini sama Candi Pandawa tadi. Itu depan situ shelternya, turun itu kelihatan tuh. Nanti dari situ ada petunjuknya lagi apa enggak tahu. Nih kita lanjut dari Candi Yuda menuju jalur yang sebelah kanan. Nah, ini turunnya lumayan curam. Tanjakannya sak dengkul. Nah, ini ada pertigaan lagi. Kalau ke kanan tuh katanya Rizky ada jalur. Sedangkan kita coba ke shelter dulu yang ada di bawah. Mungkin jalurnya ada di bawah. Kalau buntu ya udah kita naik lagi ke sini. Ngikuti jalan ini ke kanan sana. 2 menit dari Candi Yuda. Ternyata shelter ini adalah candi lagi. Nih, saya belum tahu ini namanya candi apa. Ini Candi Lemari. Candi Lemari ternyata. Di depannya Candi Lemari ini ada jalan turun lagi yang kemungkinan menuju ke tempat tujuan kita. Ini Candi Lemari kayak gini. Di Lemari kita tes sinyal tadi, sinyal Telkomsel jos, bisa update story WA. Ini habis ini kita lanjut turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat lagi turun ke bawah. Ini jalannya bebatuan tersusun abstrak dengan sudut kemiringan di atas 45 derajat. Jadi kalau naik lumayan pakai gigi 1. Alhamdulillah kita jalannya adalah turun. Makin ke bawah ini turunannya makin curam. Ini udah 60 derajat. Ini kalau saya madep bawah, ini madep lurus. Ini jelas 60 derajat ini turunnya. Jadi hati-hati, pelan-pelan wae. Ini hikmahnya kita tadi salah jalan, melihat kita baliknya turunnya kayak gini. Jadi kami merasa bersyukur tadi kesasar lewat atas sana karena jalannya rata, walaupun semak belukarnya padat banget. Nah, ini sekarang kita masuk ke habitat pohon-pohon mati. Ini hening sekali di sini. Coba sih, kamu lihat di situ. Jangan-jangan kemarin kita di sana. Oh ya.
Ini di bawah sini, Kamu kemarin naik ke sana? ini palem-palem kok bawah ini. Hah? Tanamannya palem. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sini dulu. Bukan ya? Oh, bukan. Kemarin nggak ada bambunya, ini ada bambunya. Ya, kita kembali ke atas. Kita tadi dari sana, dari Candi Lemari. Ini kalinya. Sekarang kita nyebrang kali. Turun dari sana tadi. Kita naik ke atas. Sekarang jalannya udah nanjak lagi. Setelah kali yang barusan, ini ada jalan ke kanan. Dan ada jalan yang lurus. Tapi di depan itu kita lihat ada pita rafia. Kita ambil yang lurus saja. Ini jalurnya lumayan enak, lebar jalannya. Terus di depan kata Mbak Yani ada candi lagi. Yang mana, ke kanan apa yang ke kiri? Ini ada jalan ke sana. Tapi kita coba lihat atas dulu. Wow. Candi Merak. Keren. Nih katanya Rizky, kita turun dari Candi Merak ini. Sebelah kiri itu nyambung jalan yang tadi. Lek salah no Rizky yo. Tapi kita ini turunnya lewat belok yang kanan. Sepertinya saya menemukan lokasi camp favorit saya yang selanjutnya. Di luar dari keramaian hiruk pikuk kota, kalau kita tidak nyari puncak, menyendiri aja di sini. Ini syahdu banget. Enak banget di sini hawanya. Adem. Keren. Tuh bulan juga kelihatan tuh dari sini. Bulannya gede. 1 menit jalan turun dari Candi Merak, kita nemu candi lagi di bawah. Ini jalurnya mungkin kita ke sana nanti ya. Tapi ini di bawah sini ada situs lagi. Kita mampir dulu, tengok-tengok mumpung di sini. Ini candinya nggak ada apa-apa namanya. Mungkin Mas Bima Kartika dari Trabasalas Mojopahit bisa komen ini menit ke berapa, candinya namanya apa ini. Di bawahnya Candi Merak. 5 menit kita jalan dari candi yang tak bernama tadi. Sekarang kita menghadap ke Gunung Gajah Mungkur. Melewati padang bunga senikir tadi. Sekarang masuk ke semak-semak dan ini jalannya terus turun terus. Semakin membuat kami bersyukur bahwa kami tadi nyasar. Nah ini nyampe sini, ini kita lihat kontur tanahnya. Ini seperti sering diinjak ban trail. Jadi sepertinya ini adalah jalur trail untuk ke candi-candi. Masih turun terus. Gunung Gajah Mungkurnya sekarang sebelah kanan, Gunung Bakelnya sebelah kiri. Sepertinya kita akan memasuki lembah di antara gunung-gunung. Ini jalannya masih turun terus dan sekarang kita masuk ke hutan Kaliandra. Jalannya gambut, gembur banget diinjak longsor. Kita masih menghadap ke Gunung Gajah Mungkur. Inilah jika tembus tempat kita camp di part 1 kemarin yo. Lucu ceritanya. Ini ada jalur lagi ke kanan sama lurus. Kita sekarang benar-benar pakai logika. Gunung Gajah Mungkur ada di sebelah kanan. Kita turun ke sini. Ternyata tembus kata yang di bawah. Ini jalan jalur nakal.
ini matanya. Oh, kita tanya orang dulu. Pak. Ini kita pundi, Pak? Ya kan. Kalau teng Telogo lewat mana, Pak? Sini kulo tiang Telogo. Oh, jenengan mau balik ke Telogo ini? Oh, bareng aja, Pak, kalau gitu, Pak. Minggah. Nggih, teng Telogo mriku. Sepeda enten mriku ta. Nggih. Niki teng Genting niki. No, mantap. Oh, ini ke Genting. Telogo. Nggih. Ayo, siapa yang bantuin? Gantian Ojo. para pangeran. Ayo meneng ngarep yuk. Oke, monggo. Alhamdulillah, nyasarnya nggak terlalu jauh-jauh. Menggo itu pun ini coba. Kan? Menggoknya di mana? Candi Merak niku. Oh mengko mungkin anu mriku terus jebol teng wayang niki. Lah nggih, belokane niku mboten ngertos. Ya, ayo, wes itu bapaknya. Oke, kita ngikuti bapaknya. Balik ke atas. Nah, ternyata ini belokannya ke kiri. Ini tandanya ada pohon tumbang ini. Kita tadi lurus, nggak kelihatan jalur yang ini. Ano Pak, kalau masang tanda Pak. Empon kulo warangon. Buat besok-besok kalau ke sini. Konco-konco liane Pak. Kita tadi dari atas sana, ternyata nggak kelihatan. Ini kan tadi jalur trail yang kita bilang. Kita tadi langsung ke sana. Ini ya tengerane ya, ada pohon tumbang ini. Jadi kalau berangkat dari Candi Wayang, lihat pohon tumbang ini, langsung belok kiri, jangan lurus. Ya. Ancar-ancarnya adalah jalannya naik ke atas. Kalau pohon tumbangnya masih ada. Selama pohon tumbangnya masih ada. Mungkin di atas itu Pak pasangnya. Iya. Pasang lagi aja pita di atasnya. Jadi pokoknya kalau Sini ada pita, nggak terlalu jauh ya. dipasang sama Mbak Yani. Di atas itu juga ada pita. Jadi teman-teman besok yang tanggal 4 sama 5 ikut, kalau nemu pita kayak gini, tuh Mbak Yani yang masang. Ini jalannya sekarang berubah jadi sempit dan bersemak-semak lagi. Sudah nggak kayak yang tadi. Jadi kalau jalan tadi kita terusin, itu tembusnya ke desa Genting. Nah, mungkin para yang pakai motor-motor trail itu naiknya mungkin dari sana. Jadi kata bapak yang barusan, ini juga bukan jalur tercepat sebenarnya, ini jalur bawah. Ada lagi jalur atas yang harus kita temukan. Nah, ini kita ketemu batu-batu gede ini. Oh, lah ya di atas. Ini agak ke kanan dikit ini kali. Enggak api kayune. Ageng. Ageng. Umurnya sudah ratusan tahun. Di sini hawanya sumuk. Bapaknya nyeker. Sakti. Ternyata 5 menit kita jalan dari kali yang tadi. Ini udah keluar dari hutan. Gunung Gajah Mungkurnya sebelah kiri. Jadi bapaknya tadi cerita, ini waktu ngambil rotan sekitar beduk, berarti jam 12 ketemu rombongan macan tutul. Itu jumlahnya 17. Di dekatnya Candia nggak ada namanya tadi, ke bawah dikit di situ ada lapangan. Untungnya kita nggak nyasar di situ dan nggak ketemu. Tapi kalau nyasar terus ketemu masih bisa pulang, itu rezeki namanya. Ini sekarang kita nanjak kurang lebih 45 derajat menghadap ke Gunung Gajah Mungkur. Di belakang sana Gunung Penanggungan. Ini ternyata ada percabangan. Kita tadi dari bawah, ini ada yang ke kiri. Ke sana mungkin jalan yang kita kemarin nggak tahu lagi. Kita kasih tanda dulu. Masang yang itu supaya kelihatan.
Ini kan nggak terlalu kelihatan. Kita pasangin tanda dulu. Lah, Candi Wayang kata bapak lurus ke depan sana. Sekarang Gunung Penanggungannya ada di sebelah kanan. Gunung Bekelnya kelihatan di belakang sana. Jalannya udah mulai rata. Penasaran ini tembusnya kemana sih? Dari kemarin nggak nemu-nemu. Nah ini kita ada pertigaan yang familiar. Jalan yang ke atas. Ada pertigaan sini, kita ambil kanan. Apakah benar ini jalan yang kemarin lewati di part 2? Tuh kan, Candi Wayang. Ya Allah. Tapi kok anehnya kita nggak nemu jalan yang itu kemarin. Gila. Gila. Gak paham ini, gak paham. Tolong aku difoto dengan si bapak. Seolah-olah. Nah ini sesuatu yang nggak ngerti saya mau di logika kayak gimana. Kemarin pada lewat situ juga. Tapi nggak yakin. Tapi Karena tidak. bahkan jalannya nggak sama loh mbak. Bahkan jalannya nggak sama yang kemarin. Maksudnya? Iya kan nggak ada blanknya, nggak ada anunya. Betul. Karena kita membawa Rizky. Ya ini bawa Rizky banyak hokinya ini. Namanya aja rezeki. Jadi sebenarnya di pertigaan tadi itu mbak ya ini sudah pasang pita yang sisanya part 2 kemarin. Tapi entah kenapa pitanya kok nggak ada sekarang. Bahkan saya ninggalkan minum di tempat yang nggak kelihatan orang, dan itu di tempat yang sama yang kita lewati tadi, tapi juga nggak ada. Mungkin ada yang ngambil kali. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman kalau mau ke Gunung Bekel lewat Telogo, Desa Kunjorowesi, kalau mau jalan yang cepat lewatnya situ. Nanti kita lewat punggungannya Gunung Penanggungan, tembusnya ke Candi Sinta, kemudian turun. Kalau mau heritage ketemu macan, lewatnya situ. Percabangan pertama belok kiri, percabangan kedua belok kiri lagi. Itu nanti tembusnya ke Candi Lemari, terus ke candi-candi yang lain, baru ke Candi Naga, naik ke Bekel. Jadi semoga video ini memberikan wawasan atas segala penasaran yang teman-teman rasakan. Mohon maaf ini nggak sampai puncak. Judulnya terpaksa kami revisi, bukan Bekel via Kunjorowesi, tapi lintas hutan Kunjorowesi ke Bekel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.